Karena gravel road itu kan, kalau yang pure gravel road, itu kan sangat Amerika banget sebetulnya. Halo Sobat Upgrade, ini jumpa lagi nih di episode Gosip yang ke-13 dan ini tamunya spesial banget nih. Ini adalah seorang Product and Development Manager langsung, nggak tanggung-tanggung, dari Polygon. Halo Pak Zendi. Halo Mas Ageng, apa kabar? Baik-baik. Alhamdulillah baik. Wah, Pak, bener kan Pak aku nyebutin Ya. posisinya tadi Pak? Bener, ya more or less lah. Boleh saya. Ya bener, tapi Product Development Manager, ya. Gimana Pak Zendi, apa kabar? Baik-baik, sehat, alhamdulillah. Sidoarjo aman Pak berarti Pak? Saya lagi di Surabaya, karena rumah Surabaya. di Surabaya, tapi Surabaya Sidoarjo nyambung lah. Masih nyambung ya? Sejauh ini, ya begitulah lah. Begitulah sih. Oke. Pak Zendi, ini aku sebenarnya punya beberapa pertanyaan sih mengenai sepeda. Khususnya tentang gimana caranya sepeda itu bisa dibuat lah ya. Jadi mulai dari mungkin prosesnya atau gimana. Mungkin pertama nih kayak, Pak sudah berapa lama nih Pak menggeluti product and development gini Pak? Saya kebetulan habis lulus kuliah tahun 2001, first job saya memang Polygon. Jadi sejak 2001 sih, jadi 18-19 tahun ya. Oke. Akhir 2001. Itu kuliahnya apa tuh Pak dulu Pak? Aku dulu, ini kebetulan aja, karena kebetulan saya industrial design. Saya dulu kuliah di Bandung, industrial design. Terus ya first job-nya aja langsung ya? Itu. Sampai sekarang ini Pak? Sampai sekarang. Wih, mantap. Tapi emang ini ya, awalnya kecemplung tuh emang karena senang sepeda atau dulu tuh nggak tahu? Semuanya kayak serba kebetulan sebetulnya, karena saya suka sepeda. Tapi terus terang waktu saya cerita sedikit, waktu saya masuk ke Polygon, saya nggak tahu nih perusahaan apa gitu. Oh gitu. Saya tahu ada Polygon gitu, saya tahu Polygon di mana-mana. Tapi ketika saya, jadi kamu interview di sini, namanya kan Insera Sena. Kamu interview Insera Sena. Saya nggak ngerti Polygon Insera Sena hubungannya apa kan? Benar. Baru masuk kantornya baru paham, oh Insera Sena tuh Polygon. Oke. Oh terus karena sepeda ya kebetulan. Jadi kayak jodoh. Ya blessed in disguise. Jadi kan saya suka sepeda, terus dapatnya perusahaan sepeda. Mantap. Ya kan kebayang saya soalnya. Iya. Tapi emang ini kalau dari kampusnya sendiri ada nggak kayak ada apa sih ngedesain sepedanya gitu? Atau belajarnya waktu pas di ini? Pas bekerja? Belajarnya pas bekerja. Tapi basic karena industrial design itu kan basic banget waktu diajarkan tuh basic banget. Jadi proses berpikir dan segala macamnya itu ya memang designing apapun gitu loh. Basicnya kan sama. Jadi proses berpikirnya, proses kreatifnya itu sama sebetulnya pada dasarnya. Cuma ini kebetulan dulu saya waktu di sekolah juga justru nggak pernah bikin sepeda, tapi waktu kerjanya bikin sepeda gitu aja sih. Ini ketika bikin produk ya khususnya sepeda tuh pertama tuh gimana sih, apakah dari sketch dulu atau gimana tuh Pak ini ya Pak mulainya Pak? Macem-macem sih approach-nya, angle-nya macem-macem. Ada yang ya pasti pertama kan kalau kita desain sesuatu itu nggak bisa, apalagi kayak apapun itu harus berangkat dari kita mau menyelesaikan masalah apa sih soalnya gitu. Kalau berangkat dari situ, kita mau menyelesaikan masalah apa gitu. Kalau sepeda urban yang menyelesaikan masalah urban gitu kan, kita harus lihat isunya apa dulu, berangkat dari isu dulu, baru keluar solusinya, baru mulai proses kreatifnya. Jadi nggak semena-mena, ayo bikin sepeda kayak gini dong, nggak. Jadi harus mulai dari proses kreatifnya tuh justru berangkat dari kita mau menyelesaikan masalah apa. Masalah styling, bentuk dan segala macam itu justru mengikuti belakangan, tapi yang penting itu menyelesaikan masalah apa gitu aja. I see. Jadi misalnya kayak full suspension itu ya menyelesaikan masalah performance ketika di track itu seperti apa, masalah-masalah yang ada di track itu seperti apa. Misalnya anti squat, anti rise itu yang diselesaikan dulu. Baru setelah itu baru masuk seperti itu.
Ini paling sulit tuh kalau ngedesain sepeda atau gitu dari segi apanya nih Om? Apakah apa ya, brainstorming di awalnya atau pas produksinya atau gimana tuh yang paling sulit? Setiap sepeda macam-macam angle. Jadi setiap sepeda ada tingkat kesulitannya sendiri-sendiri. Jadi misalnya kalau kita sepedanya benar-benar baru, sangat-sangat baru, konsepnya baru banget, yang susah justru meyakinkan top manajemen bahwa ini loh sepeda yang kita butuhkan. Itu pertama. Kalau itu benar-benar baru. Tapi terus kedua, kalau misalnya sepedanya itu udah jalan dan laku, terus habis itu kita mikirkan, kalau product development kan 2-3 years ahead gitu. Kita bilang sama tim salesnya gitu, 3 tahun lagi sepeda ini mau tak ganti loh. Nah itu juga challenging juga. Untuk prosesnya tuh bisa macam-macam Om ya, bisa sampai tahunan berarti kalau untuk bisa tahunan, bisa. Ada yang paling panjang itu waktu kita develop Square One sampai hampir 3 tahun. Tapi yang rata-rata kayak misal sepeda-sepeda yang reguler dan kita sudah continuous going gitu ya, itu cepat sekali. Kalau kita mau ganti cuma rubah dikit gitu aja, ganti geometri segala macam, cuma 6 bulan sampai 1 tahun udah selesai. Itu berarti ketika produk di launching, dari tim development tuh udah berpikir untuk bikin yang baru dong berarti Om? Atau iya. Wah. Iya, begitu kami hand off dan sepeda udah selesai sampel, itu kita sudah bikin, ini sepeda ini nanti 3 tahun lagi kayak gimana gitu. Waduh. Wow. Atau berpikirnya semacam ini, Ageng. Jadi setiap kita berpikir itu, oke, kita keluarkan yang ini tahun ini, tapi ini expandable. Jadi upgradable, expandable. Jadi konsep ini bisa ditumbuhkan ketika untuk 2-3 tahun ke depan gitu misalnya. Itu kan sebetulnya konsep-konsep pengembangan produk yang sebetulnya lazim ditemui kalau kita di produk ya, di bisnis itu. Jadi ketika misalnya kalau kita paling gampang tuh sebetulnya ketika dia bikin telepon tuh gimana sih dia bisa keluar setiap 6 bulan, 1 tahun itu kan bisa keluar terus-terusan tuh karena dia ketika dia ngeluarin itu sebetulnya dia udah nyiapin sebelumnya dan dia nyiapin bahwa konsep itu memang bisa berkembang ketika ke level yang berikutnya gitu. I see. Ini inspirasi itu bisa dari mana aja nih Om ketika bikin atau ya untuk development-nya? Oh iya, bisa dari mana aja sih. Biasanya kalau kita karena tim development itu, pertama tim development kita itu multinasional dan hampir semuanya cyclist. Jadi tim engineering dan development team itu kita nggak hanya di Indonesia. Jadi kita di Indonesia pasti ada, di Taiwan juga kita punya di grup kita, terus di Kanada juga ada grup kita di sana. Jadi ada grup engineering yang kita gitu. Jadi kita punya namanya sebetulnya Ripple Coalition. Ripple Coalition itu kayaknya jadi karena kita sebetulnya kolaboratif hidup, sistem kerjanya sebenarnya kolaboratif. Jadi kita nggak fokus di Indonesia, tapi karena kita ya itu multinasional segala macam. Jadi idenya bisa macam-macam, bisa karena inputnya dari banyak sisi gitu aja. Terus dari atlet kita juga punya sebetulnya karena hampir tim development tuh semuanya cyclist. Jadi ide itu gampang aja karena jadi daily basis gitu. Kita main di trail, main di itu ketemu satu ide-ide atau apa gitu lah. I see. Bahkan kalau kita jalan-jalan ke pabrik juga kadang-kadang ketemu ide gitu loh. Jadi sama tim manufaktur tuh kadang-kadang tim manufaktur itu kan rutin ya, tapi kalau kita lihat dari kacamata development itu bisa ketahuan, oh kamu bisa bikin itu ya kayak gitu, prosesmu kayak begitu ya. Oh gimana kalau sepedaku yang ini prosesnya seperti ini. Jadi bisa inovasi itu bisa based on product, bisa based on proses. Jadi nggak melulu tentang produk Mas Ageng. Jadi kadang-kadang based on proses juga kita itu. Proses material itu juga bisa kita olah gitu. Ini sama ini sih kemarin kan ngelihat Polygon baru rilis seri Haze X ya, yang terbaru nih Om. Ini
dia sebenarnya gimana sih? Mau arah ke gravel kah? Atau lebih ke apa nih Om? Haze yang baru ini Om? Ya, itu jadi ceritanya gini, Haze itu waktu awal tahun saya pertama kali ngeluarin Polygon ngeluarin apa namanya konsep untuk Haze hybrid itu kan sekitar tahun 2004 2005 kalau nggak salah lah. Nah, ketika itu kan idenya hybrid tuh gimana sepeda itu kenapa kok awalnya kan solusinya tuh kenapa orang pakai MTB di jalan raya gitu loh. Solusinya kan itu pertama kali Haze yang pertama itu. Terus kenapa kok pakai MTB kan susah gitu kan, nggak pas gitu maksudnya. Kalau kamu mau di jalan raya gimana kita bantu supaya kamu bisa lebih cepat dan segala macam gitu kan. Terus kita lihat kondisi juga jalan itu kan nggak selalu rata waktu itu kan. Jadi makanya kita pakai hybrid Haze itu. Tapi kan bergeser waktu waktu ketika kita sudah masuk di era 2018, 19, 20 atau ya kalau kita waktu sering orang bilang milenial segala macam itu, pasarnya sekarang itu berbeda dengan ketika tahun 2005 soalnya. Ketika 2005 itu memang orang sepedahan casual aja di jalan raya. Tapi kok sekarang orang lebih suka alam, lebih suka exploring, lebih suka kan fenomena seperti itu kan banyak kan sekarang. Lebih suka kalau kita lihat Instagram orang lebih suka kalau lihat gunung tuh kayaknya gimana gitu kan ya. Nah, tapi ya kadang-kadang mangrove kayak gitu-gitu hutan mangrove segala macam itu dekat dengan kota dan suburb dekat pedesaan itu kan itu. Akhirnya kita keluarkan Haze X ini di mana sebetulnya kalau dulu gampangnya kalau dulu Haze yang dulu itu macam 50-50 antara road sama off-roadnya. Itu 50-50. Kalau sekarang off-roadnya lebih besar, mungkin 75 off-road, 25-nya roadnya. Jadi arahnya seperti itu. Arah 25. Jadi dibilang arahnya gravel, ya itu memang bisa gravel road memang bisa aja pakai Haze X gitu. Pakai itu. Haze X itu frame-nya bagus banget sebenarnya. Pipanya development. Jadi ketika kita development pipa itu sebetulnya pipa untuk bikin Haze X itu yang kita itu gimana bahannya supaya lebih ringan. Jadi itu salah satu frame yang teringan di line up kita sebenarnya untuk aluminium. Haze X itu salah satu frame yang dibandingkan misalnya kayak Xstrada atau Premier itu memang kan atau MTB yang lain. MTB itu kan memang kita desain untuk MTB. Sedangkan Haze X ini kita nggak mau asal comot aja dari MTB masang tempel situ. Enggak, kita mau kalau kamu main di sini kamu harus ada semi road bike-nya. Road bike itu kan ringan kan ada semi yang kamu pakai itu kan light weight-nya kan harus berapa? Haze X itu salah satu frame yang kita desain supaya bisa jadi ringan. Somehow kita memang lihat gravel itu memang ada pasarnya, cuma ya kita bener acting sih gravel bikes itu kan pada dasarnya sepeda cross country tahun 90-an gitu. Kayak gitu. Jadi yang kita tarik itu sebetulnya tahun 90-an. Kalau yang baru main sepeda sekarang nggak kebayang kalau sepeda cross country 90-an itu kayak gravel bikes. Ya seperti itu. Jadi kalau kita memang karena gravel road itu kan kalau yang pure gravel road itu kan sangat Amerika banget sebetulnya. Amerika tuh US banget. Amerika itu punya interconnected trail, gravel trail yang paling panjang di dunia lah. Punya koneksi selatan, utara, barat, timur tuh dia interconnected gravel roadnya itu. Memang mereka pelihara dan preserve untuk itu. Makanya mereka bisa karena gravel roadnya itu kan flat, terus ya nggak flat, maksudnya lebar dan memang gravel gitu ya. Sedangkan ketika kalau kita mau pakai itu di Indonesia, gravel road kita itu kan nggak sebagus itu gitu dalam gravel. Nggak pasti juga ya. Nggak pasti juga. Bentuknya kan bisa dynamics Jawa Barat juga. Benar. Kalau kita ke desa mana di Jawa Barat gitu ya misalnya, itu kan bentuknya juga nggak pasti bau flat gravel semua. Makanya itu
Soalnya kalau dibilang gravel sih enggak, karena bukan gravel banget, karena ini ya semi off-road cross country something lah. Oke. Soalnya kalau kita bilang gravel, saya maunya gravel tuh memang konsisten gravel gitu aja. Om, kalau ini nih, mungkin ada yang tanya juga sih. Kalau misalnya mau kerja sebagai product development di ini ya, itu harus nguasain skill apa sih Om? Ada yang tertentu nggak? Jadi timnya Polygon tuh macam-macam backgroundnya. Ada yang teknik material, ada yang anak mesin pasti banyak. Mesin tuh banyak, engineering mechanical engineering tuh banyak banget. Mechanical engineering, material teknologi itu banyak, terus industrial design itu ada, development industrial design, terus industrial engineering juga banyak, karena kita banyak yang kalau kita mau bikin spesifikasi itu kan kita harus mikirin supply chain bla 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 gitu. Apa costing atau segala macam ya. Masalah spek, compatibility kayak gitu-gitu tuh harus dipikirkan, itu macam-macam. Ada juga yang ya rata-rata banyak pasti basicnya engineering sih. Engineering, oke. Pasti engineering yang itu. Dan yang pasti tertarik sama sepeda. Itu backgroundnya apapun, kalau tertarik sama sepeda mah gampang. Iya. Gampang. Jadi gini Sobat Upgrade, kalau ada punya pertanyaan tentang entah product and development atau tentang sepeda ini ya, bisa tulis di komentar, dan kali aja kalau nanti responnya bagus, kita akan bikin part 2 gimana nih Pak? Oh boleh, aku sih senang-senang aja. Ya. Kita akan bikin sharing lagi. Jadi asik aja. Ini saya juga sebenarnya masih banyak pertanyaan berjibu nih. Pak Zendi nih, makasih banget nih udah mau di segmen Goesip. Thank you, Agus. 13. Nanti kita lihat komentar dan pertanyaan teman-teman itu gimana. Dan next mungkin kita siapin ke part 2 nih, kayak asik juga nih. Iya. Boleh. Thank you. Siap. Makasih banyak Pak Zendi. Selamat malam dan tetap sehat selalu.